Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin saya kira libur. Maka saya masuk Liburnya kelas, kajian pada subuh tetap. ya, salah paham. Tapi tadi untuk bahan yang kemarin sudah saya kirim ke Pak Ilmi. Oh iya Mudah-mudahan iya, siap Pak. ya. Kita mulai dengan tadaburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin walakibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat lainnya. Pagi ini Alhamdulillah kita diberi kesempatan kesehatan, kita dapat hadir di Zoom Al-Sani di ruang umum, di ruang utama. Kita membahas surah Al-Quran. Ya, pagi ini kita membahas At-Taubah ayat 112 di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Ibu Mariani dan telah diskusikan bersama Pak Adil. Alhamdulillah kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas sahiuna raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wannahu anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Artinya lebih kurang, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat dan beribadah, memuji Allah, mengembara demi agama dan ilmu. Mereka ruku dan sujud, berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar, dan memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ini dimulai dengan at-taibuna, orang-orang yang taubat. Allah tidak memulai dengan sholat, puasa, atau dakwah. Allah memulai dengan at-taibuna, orang-orang itu yang kembali kepada Allah. Karena itu tidak semua manusia masuk ke jalan Allah kecuali melalui pintu taubat. Taubat bukan hanya sekedar meninggalkan dosa. Taubat adalah kembali dari selain Allah menuju Allah. Dan setiap hari orang mukmin membutuhkan taubat dari dosa, dari kelalaian, dari kesombongan, bahkan dari merasa iri hati baik dan juga merasa diri sudah merasa baik. Mungkin masalah terbesar bukan hanya dosa saya, tetapi sedikitnya taubat saya. Al-abiduna, orang yang ibadah. Setelah kembali kepada Allah, langkah berikutnya adalah mengabdi kepada Allah. Bukan hanya sholat. Seluruh hidup kita menjadi ibadah jika ketika niatkan karena Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, inilah ya, tahapan kedua. Pertanyaannya, apakah aktivitas harian saya sudah berubah menjadi ibadah atau hanya sekedar rutinitas? Kemudian alhamiduna, orang yang memuji Allah. Banyak orang yang beribadah saat mendapat nikmat, namun belum tentu memuji Allah saat diuji. Hamba yang sempurna bersyukur saat diberi, memuji saat diuji, dan karena melihat Allah dalam semua keadaannya. Pertanyaannya, apakah saya hanya mengingat Allah saat membutuhkannya? So asa ihuna, orang-orang yang berpuasa.
Puasa berarti manusia mengalahkan dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia seringkali bukan setan. Pertanyaannya, apakah saya mengendalikan nafsu atau justru dikendalikan oleh nafsu? Ar-raki'una, orang yang ruku. Ruku adalah simbol kerendahan, punggung tegak. Kemudian karena kesombongan akhirnya harus dibungkukkan di hadapan Allah, maka renungkanlah, sudahkah hati saya ikut ruku ketika saya ruku? Kemudian as-sajiduna, orang yang bersujud, adalah posisi yang paling mulia seorang hamba ketika wajahnya menempel ke tanah, ketika dia menghadap Allah. Karena pada saat itu seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Hadis rawahul Muslim, derajatnya sahih. Renungkanlah, apakah sujud saya hanya gerakan tubuh atau pertemuan hati dengan Allah? Kemudian al-amiruna bil ma'ruf. Kemudian orang yang menyuruh berbuat kebaikan. Seorang mukmin tidak cukup soleh untuk dirinya sendiri, tetapi ia ingin juga kebaikan juga sampai kepada orang lain. Dakwah bukan selalu ceramah, terkadang senyum, akhlak yang baik, kejujuran dan keteladanan adalah ma'ruf yang paling kuat. Kena renungkanlah, siapakah yang lebih dekat dengan Allah ketika kehadiran saya. Gitu. Kemudian wannahu anil mungkar, mencegah kemungkaran. Itu membiarkan kemungkaran berkembang berarti membiarkan kerusakan menyebar. Namun Islam mengajarkan nahi mungkar dengan ilmu, hikmah, kasih sayang, bukan dengan kemarahan dan penghinaan. Kemudian wal hafizuna lihududillah, menjaga batas-batas Allah. Ini adalah puncak ayat, bukan hanya melakukan kebaikan sekali-sekali, tetapi juga harus pada seluruh batas yang Allah tetapkan dalam ibadah, harta, keluarga, pergaulan, lisan dan hati. Kemudian renungkanlah di mana area saya masih sering melanggar batas Allah. Jadi batas itu ibadah ada batas, itu ada ketentuan. Harta ada hak orang lain dan hak yang bagaimana memudahkannya. Keluarga juga ada hak dan batas, pergaulan demikian, lisan dan hati. Itulah yang perlu kita renungkan. Wabashiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang beriman. Setelah semua perjuangan disebutkan, Allah tidak menutup ayat dengan ancaman, tetapi menurut ayat dengan wabashir, berilah kabar gembira. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju Allah memang penuh perjuangan, tetapi ujungnya adalah rahmat, bukan kesulitan. Renungkanlah, jika hari ini kita masih berusaha tobat, memperbaiki ibadah, menjaga diri, menegakkan kebaikan, maka ayat ini memberikan harapan bahwa kita termasuk orang yang sedang menuju kabar gembira dari Allah. Secara keseluruhan ayat ini dengan urutan taubat, kemudian diikuti dengan ibadah, kemudian diikuti dengan syukur, kemudian ikuti mujahadah melawan satu, itu berjihad melawan satu, kerendahan hati, kedekatan dengan Allah, perbaikan ke masyarakat, menjaga syariat, maka kita akan memperoleh kabar gembira. Seakan-akan Allah mengajarkan, perbaikilah dirimu terlebih dahulu, dekatilah aku dengan ibadah, kemudian jadikanlah sebab-sebab kebaikan bagi manusia, dan jagalah hukum-hukumku, setelah itu kabar gembira akan menantimu. Pesan utama ayat ini, seorang mukmin ideal adalah memperbaiki diri dengan bertaubat, kemudian ibadah, memperindah diri dengan rasa syukur, kerendahan diri, memberikan manfaat kepada masyarakat dengan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu istiqomah menjaga syariat Allah hingga layak menerima kabar gembira darinya. Marilah kita taubat, hidupkan ibadah, tebarkan kebaikan, jaga syariat, dan kabar gembira Allah akan menyertaimu. Demikian tadabbur ayat ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita. Namun demikian tidak terlepas dari kekurangan tentang apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kepada kita
harap bersyukur kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita diberkahi. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uni. Terima kasih kepada Bapak Haji Saad Murdi yang telah mentadaburi ayat Al-Quran